Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi perkembangan tumbuhan dan fotosintesis. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Bunga Asyifa, yang kedua Suci Ramanda, dan yang ketiga adalah Sawangi Kasturi. Pembahasan yang pertama yaitu perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Yang ketiga, fotosintesis reaksi terang. Yang keempat, fotosintesis reaksi gelap. Dan yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Baiklah, pembacaan materi yang pertama akan dibacakan oleh Sawangi Kasturi. Kepada Sawangi dipersilahkan. Ada moderator. Perkembangbiakan adalah proses yang terjadi pada makhluk hidup untuk guna mempertahankan kelangsungan hidup jenis. Dan tumbuhan dikelompokkan menjadi adalah perkembangbiakan secara generatif. Itu terjadinya individu baru melalui proses perkawinan. Kedua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual. Jadinya individu baru tanpa perkawinan. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah biakan tumbuhan dengan cara pembuahan dan biakan secara generatif tumbuhan hanya terjadi pada bunga, yaitu tumbuhan yang organ reproduksi seperti serbuk sari adalah alat reproduksi jantan dan kepala putih betina pada tumbuhan. Artinya tanaman dapat terjadi melalui jika tanaman tidak memiliki organ reproduksi, ia tidak perkembangbiakan. Next. Ini merupakan biakan generatif. Next, Bill. Proses penyerbukan berdasarkan asal. Lalu ada proses penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya, yaitu yang pertama adalah penyerbukan autogami. Yang kedua yaitu penyerbukan tetangga yang disebut dengan geotono. Yang ketiga yaitu dan yang keempat adalah penyerbukan bastar atau hibridogami. Lalu proses penyerbukan berdasarkan perantaranya bukan anemogami. Yang kedua yaitu penyerbukan yaitu dibantu hewan, dan yang ketiga yaitu dibantu air, yaitu penyerbukan ogami yaitu dibantu manusia. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan pada. Baiklah, terima kasih kepada Sawangi yang telah menyampaikan materi yang pertama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Suci Ramanda. Kepada Suci dipersilakan. Baiklah, yang kedua yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan tidak mengalami perkawinan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif berasal dari tubuh tumbuhan yang akan menjadi individu baru. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua bagian, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan dan alami. Next. 1. Vegetatif alami. Perkembangbiakan tumbuhan tidak mengalami masa penyerbukan atau perkawinan dan dilakukan secara alami atau tanpa bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. Next. 1. Umbi batang.
Umbi batang adalah batang yang tumbuh di tanah. Ujung batangnya akan membesar, digunakan sebagai tempat menyimpan makanan pada tumbuhan tersebut. Di dalam umbi batang terdapat mata tunas. Mata tunas tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Contoh tanaman umbi batang adalah talas, ubi jalar, kentang, dan lain sebagainya. Next. 2. Umbi lapis. Umbi lapis adalah organ reproduksi yang dihasilkan dari sekelompok daun tebal berlapis dengan susunan seperti roset. Polisakarida pada umbi lapis bukan merupakan akumulasi karbohidrat. Biasanya di dasar serat. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis selain bawang merah adalah bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan loncang. Next. 3. Umbi akar. Umbi akar merupakan perubahan bentuk akar yang mengembang di dalam tanah. Akar akan menyimpang cadangan makanan sehingga jika kita cabut tanaman yang berkembang biak dengan umbi bakar, akarnya akan mengembang dan panjang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi bakar adalah lobak dan ketela, wortel, ubi jalar. Next. 4. Akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal merupakan perubahan akar yang menggelembung di dalam tanah. Akar tersebut tumbuh menjadi batang dan daun. Akar selain sebagai tempat perkembangbiakan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara akar tinggal adalah kunyit, temulawak, lengkuas, dan kencur. Next. 5. Tunas. Perkembangbiakan dengan tunas artinya tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tunas pohon pisang tumbuh dari pangkal induknya. Tunas tumbuhan menjadi pohon pisang baru. Jarak tunas-tunas baru berdekatan dengan induknya sehingga membentuk rumpun pohon pisang. Ada pula tumbuhan lain yang berkembang biak dengan tunas, yaitu bambu, tebu, dan tumbuhan aglaonema. Next. 6. Tunas adventif. Perkembangbiakan tunas adventif dapat ditemukan pada bagian tepi daun atau akar tumbuhan. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada ujung batang dan ketiak daun. Tumbuhan yang berkembangbiak dengan tunas adventif antara lain sukun, kesemak, dan cocor bebek. Suku dan kesemek memiliki tunas adventif pada akar, sedangkan cocor bebek memiliki tunas adventif pada daun. 7. Stolon atau geragi. Stolon adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan memiliki batang kecil yang dapat menjalar di atas permukaan tanah dan buah terdapat pada ujung batang tersebut yang dapat digunakan sebagai calon individu baru. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan cara stolon adalah stroberi, rumput teki, arbei, dan pegagang. Kedelapan, spora merupakan jenis perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan sel yang ada pada tumbuhan tersebut dan bertindak sebagai alat untuk berkembang biak. Jenis tumbuhan ini berbentuk sangat halus, mudah menyebar oleh angin, air, binatang, dan sebagainya. Tumbuhan ini hidup di daerah yang lembab. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora adalah lumut dan tumbuhan paku. 2. Vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan atau perkawinan dan dalam perkembangbiakannya dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan bertujuan untuk menghasilkan calon tumbuhan baru yang memiliki bibit unggul, berbuah dengan cepat, rasa buah sesuai keinginan, dan tahan terhadap penyakit. Berikut beberapa proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. 1. Mencakok. Next. 2. Setek. Setek terbagi menjadi 3, setek bakar, setek daun, dan setek batang. 3. Merunduk. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara merunduk yaitu tumbuhan yang mempunyai batang menjulur, lentur, dan dekat dengan tanah. Tumbuhan yang akan merunduk memiliki batang yang lentur. Tumbuhan yang dapat merunduk contohnya adalah apel, alamanda, anggur, arbei, dan lain-lain. Fotosintesis adalah proses
pembuatan makanan pada tumbuhan hijau menggunakan air, karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari sehingga menghasilkan zat makanan dan oksigen. Tumbuhan hijau memiliki zat hijau yang disebut klorofil. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Suci yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Yang ketiga yaitu reaksi terang. Berikut gambar tahapan dari reaksi terang fotosintesis. Yang pertama aliran elektron, yang kedua fotolisis air, dan yang ketiga adalah fotofosforilasi. Reaksi terang disebut juga reaksi fotolis karena proses penyerapan energi cahaya dan penguraian atau pemecah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Reaksi terang berlangsung di dalam membran tilakoid di dalam kloroplas atau biasa disebut grana. Reaksi terang pada fotosintesis terbagi dua, yaitu yang pertama reaksi siklik dan yang kedua reaksi non-siklik. Yang keempat yaitu reaksi gelap. Berikut gambar dari reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang dalam fotosintesis. Pada reaksi gelap, dalam tahap-tahap reaksinya tidak membutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energi. Reaksi gelap terjadi pada bagian kloroplas yang disebut stroma. 3 tahapan dalam reaksi gelap yaitu yang pertama fiksasi, yang kedua reduksi, dan yang ketiga adalah regenerasi. Yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Faktor-faktornya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor dari luar, yaitu cahaya, temperatur, air, oksigen, karbon dioksida, dan unsur hara. Yang kedua yaitu faktor dari dalam, yaitu kandungan klorofil, morfologi daun, dan anatomi daun. Kesimpulannya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif serta fotosintesis adalah bahwa kedua metode reproduksi tumbuhan tersebut memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup tumbuhan. Berkembang biak secara generatif melalui biji memungkinkan variasi genetik yang penting untuk adaptasi terhadap lingkungan yang berubah. Sementara berkembang biak secara vegetatif memungkinkan reproduksi tanpa biji dan mempertahankan karakteristik genetik yang sama dengan induknya. Sementara itu, proses fotosintesis merupakan fondasi utama kehidupan di bumi karena tumbuhan mampu mengubah energi matahari menjadi energi kimia yang dapat dimanfaatkan oleh organisme lain. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang kedua metode reproduksi tumbuhan dan proses fotosintesis sangat penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan kehidupan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Adakah kritik, saran, atau tambahan materi dari teman-teman? Dipersilahkan. Baiklah, kepada Oke, Revita, bentar. dipersilakan Ibu untuk ambil, menambahkan materi. bentar, Ibu ambil absen bentar ya. Baiklah.
Oke, Bu Mel absen bentar ya. Rani Marja, Hadir, Bu. Sawangi. Sawangi ada. Ada, Bu. Kami hadir, Bu. Cynthia. Hadir, Bu. Suci. Hadir, Bu. Pilanda. Bu. Ada Siska. Ada Siska. Ada ya. Rena. Ada Rena. Ada Resti. Hadir, Bu. Sterling. Hadir, Bu. Sonya. Sonya ada. Udah. Ada Kira. Kira hadir, Bu. Wahdania. Hadir, Bu. Widya. Hadir, Bu. Zulika. Hadir, Bu. Anggun. Hadir, Bu. Bunga. Hadir, Bu. Maharani. Hadir, Bu. Misaul. Misaul ada. Shaila. Hadir, Bu. Mutiara. Hadir, Bu. Bu, izin, Bu. Siska katanya jaringannya kena tadi, Bu. Siska ada ya. Bu, izin, Bu. Saul katanya di rumahnya mati lampu, Bu. Kayak manual mati lampu. Saul, Bu. Mati lampu di rumahnya, Bu. Udah ya. Izin, Bu. Rena Mana ya? hadir, Bu. Rena mana Rena? Rena ada ya? Silakan lanjut. Silakan untuk Resti. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menambahkan materi. Perkenalkan, nama saya Rizky Frina dengan NIM 23129237. Saya ingin menambahkan materinya. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah proses reproduksi tanaman tidak melalui perkawinan, tetapi menggunakan campur tangan manusia. Berikut adalah beberapa cara dari perkembangan biakan vegetatif buatan. Yang pertama ada cangkok, yang kedua ada okulasi. Okulasi adalah mengembangbiakan tanaman dengan menempelkan potongan pucuk dari batang satu tanaman ke batang tanaman lain. Metode okulasi membantu meningkatkan kualitas dan mutu dari tanaman. Okulasi dilakukan untuk menghasilkan sifat tanaman yang terbaik dan memperoleh benih yang berkualitas. Contoh tanamannya adalah mangga, kelengkeng, alpukat, jeruk nipis, dan kamboja. Yang ketiga, kopulasi. Kopulasi adalah kegiatan menggabungkan batang bawah dan batang atas tanaman. Kegiatan ini membutuhkan bantuan manusia. Jadi, pengikatan melibatkan penyerbukan buatan. Namun, penyambungan hanya bisa dilakukan dengan tanaman sejenis. Teknik kopulasi hampir sama dengan teknik okulasi karena memerlukan tanaman yang baik. Oleh karena itu, hubungan antara tanaman yang memiliki satu keunggulan dan tanaman yang memiliki yang lain. Contoh tanamannya adalah kopi, durian, singkong, tomat, terong, dan mangga. Yang keempat ada stek. Stek adalah proses perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian tubuh tumbuhan seperti akar, daun, dan batang yang bersifat tolipoten, yaitu memotong untuk membentuk sel lain. Cara stek dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama stek batang, yaitu cara pengembangan dengan cara memotong bagian batang yang mempunyai ruas atau mata. Yang kedua, stek daun. Stek daun adalah cara dengan memetik daun yang sudah tua dan memotongnya beserta batang di bawahnya agar lebih mudah tumbuh. Yang ketiga ada stek akar. Cara perkembangbiakan stek akar adalah dengan menggunakan bagian tubuh tumbuhan yaitu akar.
Biasanya digunakan untuk mengangkat akar tanaman. Perkembangbiakan generatif proses penyerbukan perkembangbiakan generatif. Yang pertama, ada penyerbukan sendiri, yaitu terjadi hanya jika serbuk sari dan kepala putik berada pada suatu tanaman atau bunga yang sama. Yang kedua, ada penyerbukan tetangga, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dan kepala sari berasal dari pohon yang sama. Yang ketiga, ada penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari dan kepala sari berasal dari bunga dan tanaman lain, tetapi pohon atau pohon itu selalu dalam jenis yang sama. Yang keempat, ada penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan terjadi ketika serbuk sari dan kepala sari berasal dari bunga lain, serta tanaman lain dengan spesies tanaman yang berbeda. Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses biokimia pembentukan karbohidrat dari zat anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama ada cahaya. Cahaya adalah faktor kunci untuk berfungsinya fotosintesis. Yang pertama, intensitas cahaya. Semua tanaman memiliki kebutuhan cahaya yang berbeda-beda. Tanaman C3 atau kacang, kapas, kedelai, kentang, gandum kurang toleran terhadap cahaya, sehingga intensitas cahaya yang tinggi tidak meningkatkan intensitas fotosintesis. Di sisi lain, jenis tanaman C4, tebu, jagung, sorghum lebih ringan. Intensitas cahaya yang tinggi meningkatkan intensitas fotosintesis. B. Panjang gelombang cahaya. Setiap spektrum warna memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Namun, klorofil sangatlah efektif pada panjang gelombang cahaya, sehingga dapat menyerap lebih banyak warna merah dan biru. Yang kedua, suhu. Semua tumbuhan membutuhkan suhu yang berbeda. Untuk tanaman C3, suhu optimum yang dibutuhkan adalah sekitar 20-26 derajat Celcius. Untuk tanaman C4, suhu optimum yang diperlukan untuk fotosintesis adalah sekitar 35-40 derajat Celcius. Yang ketiga, umur tanaman. Saat tanaman dewasa, jaringan mereka menjadi lebih lengkap, meningkat efisiensi dan kecepatan proses fotosintesis. Yang keempat, konsentrasi karbon dioksida. CO2 dan oksigen O2, karbon dioksida memiliki pengaruh besar pada fotosintesis. Semakin tinggi konsentrasi karbon dioksida di udara, semakin tinggi laju fotosintesis. Berbeda dengan karbon dioksida, konsentrasi oksigen yang lebih tinggi mengurangi intensitas fotosintesis. Yang kelima, air dan nutrisi. Ketika tanaman kekurangan air, proses fotosintesis terganggu, seperti air dalam jumlah besar juga mengganggu proses fotosintesis. Klorofil membutuhkan unsur Mg atau magnesium dan N atau nitrogen. Kurangnya kedua elemen ini memperlambat fotosintesis. Manfaat fotosintesis. Yang pertama adalah menghasilkan oksigen. Oksigen merupakan salah satu produk fotosintesis. Oksigen diperlukan organisme untuk mempertahankan metabolismenya. Misalnya, hewan dan manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas. Yang kedua, perolehan buah fotosintesis juga menghasilkan cadangan makanan yang disimpan dalam bentuk buah-buahan dan umbi-umbian. Cadangan makan ini tidak hanya dibutuhkan oleh tumbuhan, tetapi juga dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Yang ketiga, produksi gula glukosa dapat digunakan sebagai bahan penyusun pahak untuk membangun zat makanan lain seperti protein dan lemak. Yang keempat, mengeluarkan racun. Reaksi fotosintesis juga membantu membuang racun berbahaya. Yang kelima, meningkatkan kelembapan fotosintesis, berperan dalam melembabkan udara. Sekian penambahan materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Resti yang telah menambahkan materi. Selanjutnya penambahan materi kedua yang akan ditambahkan oleh Tira. Kepada Tira dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menambahkan materi. Materi yang akan saya tambahkan yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu faktor dalam atau internal. Faktor dalam atau internal yang memengaruhi pertumbuhan bersumber dari dalam tumbuhan itu sendiri, yaitu gen dan hormon. Gen berfungsi mengatur reaksi kimia dalam sel, terutama reaksi sintesis protein dan enzim, sehingga memengaruhi bentuk dan ukuran tumbuhan. Sementara itu,
hormon merupakan substansi yang sangat aktif dalam proses metabolisme. Meskipun hormon diproduksi dalam tubuh, tetapi hormon dipengaruhi oleh faktor luar, misalnya hormon auksin dapat rusak jika terkena cahaya matahari. Hormon berfungsi dalam memacu pertumbuhan, pembelahan, dan pemanjangan sel. Tetapi ada pula hormon yang bekerja menghambat pertumbuhan. Hormon pada tumbuhan fitohormon antara lain yang pertama yaitu auksin. Hormon auksin ditemukan pertama kali oleh Fritz Warmolt Penn, ahli fisiologi dari Belanda pada tahun 1928. Fungsi dari hormon auksin yang pertama memacu pertumbuhan memanjang pada tunas dan akar. Yang kedua menyebabkan diferensiasi sel menjadi xilem sehingga meningkatkan transportasi garam mineral dan air dari tanah menuju ke daun. Yang ketiga, merangsang pembentukan pembuluhan floem dan xilem. Selanjutnya, merangsang aktivitas kambium. Yang kedua, hormon giberalin. Hormon giberalin atau GA ini pertama kali ditemukan pada tahun 1926 oleh ilmuwan Jepang Ichi Kurosawa. Fungsi hormon giberalin yang pertama, memacu pemanjangan dan pembelahan sel. Yang kedua, memacu perkembangan embrio pada perkecambahan. Yang ketiga, mengakhiri dormansi pada biji dan kuncup ketiak batang. Selanjutnya, merangsang pertumbuhan bunga lebih awal, memperbesar ukuran buah, dan berperan dalam pembentukan buah tanpa biji. Selanjutnya, gas etilen. Pada mulanya, gas etilen ditemukan sebagai gas hasil samping pembakaran kurang sempurna pada minyak tanah. Gas tersebut mampu memeram buah dalam lumbung. Gas etilen juga ditemukan pada buah yang sudah cukup tua. Gas etilen disebut juga gas karbit yang saat ini sering digunakan untuk memeram buah-buahan agar cepat masak. Fungsi dari gas etilen yaitu mempercepat proses pematangan buah. Yang kedua, berperan dalam pengguguran daun. Yang ketiga, kombinasi etilen dengan auksin dapat memacu pembentukan bunga. Selanjutnya, hormon sitokinin. Sitokinin dikenal sebagai hormon anti penuaan. Fungsinya menghambat penuaan pada organ tumbuhan. Yang kedua, merangsang sintesis RNA dan protein. Selanjutnya, asam absisat. Asam absisat merupakan hormon yang memperlambat atau menghentikan pembelahan dan pemanjangan sel. Pada kondisi lingkungan yang buruk, asam absisat membantu tumbuhan untuk bertahan dengan cara dormansi tunas atau pucuk. Selanjutnya, hormon kalin. Kalin adalah hormon tumbuhan yang dapat memacu pembentukan organ tertentu, misalnya akar, batang, daun. Baiklah, nampaknya sinyal Tira hilang. Kita terima kasih kepada Tira yang telah menambahkan materinya. Kita lanjut saja kepada sesi tanya jawab. Silakan dari masing-masing perwakilan kelompok untuk bertanya. Baiklah, dipersilakan kepada Cynthia untuk bertanya. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Cynthia Dewinta dari kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok penyaji. Jelaskanlah metode
yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam mengajarkan tentang bagaimana perkembangbiakan tumbuhan kepada peserta didik agar lebih mudah dipahami. Sertakan dengan contohnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Cynthia yang telah mengajukan pertanyaan. Kami akan menampung pertanyaannya dulu. Eh, Baiklah, penanya kedua dipersilakan kepada Mutiara untuk bertanya. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya Mutiara Dwi Putri dengan NIM 23129424 dari kelompok 6. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu mengapa jika tanaman disimpan di tempat yang gelap akan mengakibatkan warnanya berubah menjadi lebih pucat dibandingkan dengan tanaman yang terkena sinar matahari. Serta apa saja yang menjadi faktor yang menyebabkan hal-hal tersebut terjadi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mutiara yang telah bertanya. Pertanyaan selanjutnya dari Zul Ikram Azari kepada Ikram, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Zulikram Azhari dari kelompok 5. Izin bertanya, pada PPT telah dijelaskan bahwa ada dua reaksi yang bisa digunakan oleh tumbuhan dalam menyerap energi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Coba jelaskan bagaimana cara dan tahapan tumbuhan dalam menyerap energi pada kedua reaksi tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ikram. Penanya selanjutnya dari Maharani kepada Maharani, dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya Maharani Kaputri dari kelompok 4. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Apa yang dimaksud dengan produk akhir fotosintesis dan bagaimana produk ini digunakan oleh tumbuhan? Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Maharani. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Dipersilakan, Syaila. Perkenalkan, nama saya Saila Nurifki, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana proses pembentukan biji atau buah pada perkembangbiakan generatif tumbuhan? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Syaila yang telah bertanya kepada kelompok kami. Apakah dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, kalau tidak ada, kami akan mendiskusikan terlebih dahulu pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, kami akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Cynthia. Jawaban dari pertanyaan Cynthia akan dijawab oleh Suci. Kepada Suci, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia. Seorang guru dapat menggunakan berbagai metode untuk mengajarkan tentang perkembangbiakan tumbuhan kepada peserta didik agar dapat dipahami. Beberapa metode yang bisa dilakukan antara lain, yang pertama, perkembangbiakan vegetatif. Guru dapat menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yang dapat dilakukan secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang dibantu atau sengaja dilakukan oleh manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu dan jumlah hasil.
Contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif buatan termasuk stek batang, stek daun, okulasi, dan mengenten. 2. Perkembangbiakan generatif. Guru juga dapat menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yang terjadi apabila sel jantan dan sel betina bertemu sehingga terjadi pembuahan. Proses pembuahan diawali dengan menempelnya serbuk sari kepada kepala putik. Contoh dari perkembangbiakan generatif ini dapat dijelaskan kepada peserta didik. 3. Melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Guru dapat memfasilitasi peserta didik untuk memahami konsep perkembangbiakan tumbuhan dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembelajaran. Guru dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan percobaan sederhana atau observasi langsung terhadap tumbuhan yang sedang berkembang biak. Contoh-contoh metodenya, guru dapat memberikan contoh konkret dari perkembangbiakan vegetatif, seperti stek batang, stek daun, okulasi, dan mengenten. Misalnya, guru dapat memperlihatkan contoh-contoh tanaman yang berkembang biak dengan metode tersebut, seperti singkong, sukun, kelengkeng, cabai, tomat, kangkung, anggur, dan lain-lain. 2. Guru juga dapat memberikan contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi seperti rumput teki, rumput gerinting, enceng gondok, dan kentang. Guru dapat menjelaskan bagaimana geragi melakukan modifikasi menghasilkan umbi batang pada kentang. Dengan menggunakan metode-metode ini, seorang guru dapat membantu peserta didik untuk memahami konsep perkembangbiakan tumbuhan dengan lebih baik dan menyenangkan. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Suci yang telah menjawab pertanyaan dari Cynthia. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawabannya? Izin menambahkan jawabannya, moderator. Dipersilakan kepada Hanum. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Wadani Hanum dari kelompok 6 ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Cynthia, yaitu pertanyaannya, jelaskanlah metode yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam mengajarkan tentang bagaimana perkembangbiakan tumbuhan kepada peserta didik agar dapat dipahami. Ada beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu pemahaman siswa. Guru dapat menganalisis pemahaman siswa tentang perkembangbiakan tumbuhan setelah proses belajar mengajar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan observasi terhadap hasil pembelajaran siswa. Yang kedua yaitu menggunakan metode penggunaan media. Guru dapat menggunakan media yang relevan dan efektif untuk menggambarkan konsep perkembangbiakan tumbuhan, contohnya gambar, video, dan animasi. Yang ketiga yaitu kegiatan praktikum. Guru dapat mengajarkan perkembangbiakan tumbuhan dengan mengajarkan cara tumbuhan menyebarkan bijinya dan bagaimana cara tumbuhan berkembang biak. Yang keempat yaitu kegiatan pembelajaran. Guru dapat mengajarkan perkembangbiakan tumbuhan dengan mengajarkan cara tumbuhan menyebarkan bijinya dan bagaimana cara tumbuhan berkembang biak. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajarkan cara tumbuhan yang menyebarkan bijinya dan bagaimana cara tumbuhan berkembang biak. Sekian tambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hanum yang telah menambahkan jawaban. Kami kembalikan kepada Cynthia. Apakah Cynthia memahami jawaban dari kelompok dan tambahan jawaban dari Hanum? Baiklah, terima kasih kepada Suci dan Hanum. Saya dapat menerima jawabannya. Sama-sama, Cynthia. Pertanyaan kedua yaitu dari Mutiara. Pertanyaan tersebut akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya adalah, jelaskan menurut pendapat kelompok penyaji, jika tanaman disimpan di tempat yang gelap, mengapa warna daunnya menjadi lebih pucat dibandingkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari? Serta apa saja faktor yang mempengaruhi hal tersebut? Jawabannya adalah, ketika tanaman disimpan di tempat yang gelap, warna daunnya menjadi lebih pucat dibandingkan dengan tanaman yang terkena sinar matahari karena pengaruh dari proses yang dikenal sebagai etiolasi. Etiolasi adalah proses pertumbuhan tanaman yang terjadi ketika tanaman ditempatkan di tempat yang gelap atau media tertutup. Dalam proses ini, tanaman mengalami pertumbuhan yang cepat dengan batang
dengan batang yang lebih panjang dibandingkan dengan tanaman yang ditanam di tempat yang terkena sinar matahari atau tempat terbuka. Faktor yang mempengaruhi perubahan warna daun dan pertumbuhan tanaman ini meliputi cahaya, hormon, glukosa, mineral, dan fotolisis. Tanaman yang tumbuh di tempat gelap akan mengalami etiolasi, di mana pertumbuhannya menjadi cepat, namun warna daunnya menjadi pucat, kurus, dan tidak berkembang. Hal ini disebabkan oleh kloroplas yang tidak terkena sinar matahari, yang disebut etioplas. Selain itu, tanaman di tempat gelap juga akan tumbuh dengan batang yang lebih panjang, namun daunnya tidak berkembang dengan baik dan kelamaan akan mati setelah cadangan makanannya habis. Selain cahaya, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah glukosa dan mineral yang dibutuhkan tanaman untuk membentuk organ daun, batang, dan akar dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dalam konteks fotolisis adalah peristiwa pemecahan senyawa kimia yang dibantu oleh foton dari sinar matahari. Pada reaksi awal fotosintesis, molekul air dipecah-pecah secara fotolisis untuk melepaskan ion-ion hidrogen dan oksigen ke udara. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan? Baiklah, terima kasih baiklah, dipersilakan kepada Filanda untuk menambahkan jawaban. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin menambahkan jawaban dari kelompok penyaji. Soalnya jelaskan menurut pendapat kelompok penyaji, jika tanaman disimpan di tempat yang gelap, mengapa warna daunnya menjadi lebih pucat dibandingkan tanamannya di tempat yang terkena sinar matahari? Serta apa saja faktor yang mempengaruhi hal tersebut, jelaskan alasannya. Tanaman yang disimpan di tempat gelap akan memiliki daun yang lebih pucat dibandingkan dengan tanaman yang disimpan di tempat terkena sinar matahari karena kurangnya klorofil. Klorofil merupakan pigmen hijau yang berperan dalam fotosintesis, proses di mana tumbuhan menghasilkan makanan menggunakan energi cahaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan energi utama untuk fotosintesis. Kurangnya cahaya matahari menyebabkan produksi klorofil menurun, sehingga daun menjadi pucat. Yang kedua, nitrogen. Nitrogen merupakan unsur penting dalam pembentukan klorofil. Kurangnya nitrogen dalam tanah dapat menyebabkan daun menjadi pucat. Yang ketiga, zat besi. Zat besi merupakan unsur penting dalam pembentukan klorofil. Kurangnya zat besi dalam tanah dapat menyebabkan daun menjadi pucat. Yang keempat, genetik. Beberapa varietas tanaman memiliki daun yang lebih pucat secara alami dibandingkan dengan varietas lain. Yang kelima, penyakit. Beberapa penyakit tanaman dapat menyebabkan daun menjadi pucat. Alasannya, yang pertama, kurangnya fotosintesis. Tanpa cahaya matahari yang cukup, tumbuhan tidak dapat menghasilkan klorofil yang cukup untuk fotosintesis. Hal ini menyebabkan daun menjadi pucat. Yang kedua, kurangnya nutrisi, kurangnya nitrogen dan zat besi dapat menghambat pembentukan klorofil sehingga daun menjadi pucat. Yang ketiga, faktor genetik. Varietas tanaman dengan gen yang berbeda memiliki kadar klorofil yang berbeda pula, sehingga warnanya pun berbeda. Yang keempat, penyakit. Beberapa penyakit tanaman dapat merusak klorofil sehingga daun menjadi pucat. Itulah penambahan jawaban saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Filanda yang telah menambahkan. Bagaimana Mutiara, apakah memahami jawaban dari saya dan tambahan jawaban dari Filanda? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah menjawab dan terima kasih kepada Filanda. Saya rasa cukup mengerti. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Sama-sama Mutiara. Pertanyaan berikutnya yaitu dari Zul Ikram Azari. Pertanyaan dari Ikram akan dijawab oleh Suci. Kepada Suci dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ikram.
Cara dan tahapan tumbuhan dalam menyerap energi pada reaksi gelap dan terang. Fotosintesis merupakan proses penting bagi tumbuhan dalam menghasilkan energi. Fotosintesis terdiri dari dua tahap utama, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Berikut adalah penjelasan mengenai cara dan tahapan tumbuhan dalam menyerap energi pada kedua tahapan tersebut. Yang pertama, reaksi terang. Pada reaksi terang, energi cahaya dari matahari diubah menjadi energi kimia. Proses ini terjadi di membran tilakoid kloroplas. Selama reaksi terang terjadi, perubahan energi dari matahari menjadi energi kimiawi. Proses ini menghasilkan ATPH dan oksigen ATP dan NAPH yang dihasilkan dari reaksi terang kemudian digunakan dalam reaksi gelap. Reaksi gelap tidak memerlukan cahaya matahari dan terjadi di dalam stroma. Tahapan reaksi gelap meliputi fiksasi CO2 dan reduksi senyawa PGA. Tahapan fiksasi dimulai dengan pengikatan karbon dioksida dan senyawa ribulosa bifosfat oleh enzim Rubisco. Selain ATP, reaksi gelap juga membutuhkan senyawa lain, yaitu CO2. Selama tahapan reduksi, senyawa PGA direduksi menjadi senyawa yang lebih kompleks menggunakan ATPA yang dihasilkan dari reaksi terang. Dengan demikian, tumbuhan menyerap energi pada reaksi terang dengan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia, dan kemudian menggunakan energi kimia yang dihasilkan untuk mengubah karbon dioksida menjadi molekul gula pada reaksi gelap. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Suci yang telah menjawab pertanyaan dari Ikram. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan? Dipersilakan. Sepertinya tidak ada dari teman-teman. Bagaimana Ikram? Apakah Ikram memahami jawaban dari Suci? Baik, terima kasih moderator. Saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama Ikram. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Maharani, yang akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan produk akhir fotosintesis dan bagaimana produk ini digunakan oleh tumbuhan? Jawabannya adalah, produk akhir fotosintesis adalah senyawa organik yang dihasilkan tumbuhan melalui proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk mengubah air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 menjadi glukosa, C6H12O6 dan oksigen dengan lambang O2. Produk akhir fotosintesis utama adalah yang pertama glukosa. Glukosa yaitu gula sederhana yang digunakan sebagai sumber energi untuk tumbuhan. Selanjutnya ada oksigen. Oksigen dilepaskan ke atmosfer dan digunakan oleh makhluk hidup untuk respirasi. Kedua yaitu tumbuhan menggunakan produk akhir fotosintesis untuk yang pertama pertumbuhan. Glukosa digunakan untuk membangun struktur tumbuhan seperti batang, daun, dan akar. Yang kedua energi. Glukosa diubah menjadi energi melalui proses respirasi sel. Yang ketiga penyimpanan. Glukosa digunakan untuk menghasilkan bunga, biji, dan buah. Selanjutnya yaitu selain glukosa, fotosintesis juga menghasilkan produk sampingan lain seperti asam pirufat digunakan untuk menghasilkan energi dan asam amino, gliseraldehida, 3-fosfat digunakan untuk menghasilkan lipid dan asam nukleat. Produk akhir fotosintesis sangat penting untuk kehidupan di bumi. Glukosa menyediakan energi untuk tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Dan oksigen diperlukan untuk respirasi sel. Fotosintesis juga membantu menjaga keseimbangan gas di atmosfer. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baiklah, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Maharani. Apakah Maharani paham dengan jawaban yang saya berikan? Terima kasih
Terima kasih kepada kelompok penyaji, saya memahami jawaban yang telah diberikan. Sama-sama Maharani. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Syaila yang akan dijawab oleh Suci. Kepada Suci dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sheila. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, sehingga terjadi pembuahan. Hasil pembuahan adalah biji yang menghasilkan calon tumbuhan baru. Serbuk sari pada tumbuh biji tertutup menempel di kepala putik, tumbuh membentuk pembuluh serbuk sari. Pembuluh serbuk sari itu tumbuh di dalam tangkai kepala putik, membentuk saluran menuju ke pangkal buah yang mengandung bangkal biji. Di dalam pembuluh serbuk sari terdapat dua inti generatif dan satu inti vegetatif. Inti generatif membelah menjadi dua inti sperma yang akan masuk ke ruang bakal biji melalui mikrofil. Dua pembentukan buah. Setelah pembuahan selesai, sisa benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu dan gugur. Bakal biji berkembang menjadi biji yang dilindungi oleh dinding bakal buah, dan bakal buah berkembang menjadi buah. Spermatozoa akan membuahi sel telur sehingga terjadi pembuahan yang akan menghasilkan zigot atau calon tumbuhan baru. Spermatozoa lain akan membuahi sel yang lain dan selanjutnya akan berkembang menyusun jaringan-jaringan pada biji. Di dalam buah akan terbentuk biji dan bersamaan dengan itu bakal buah berkembang menjadi buah. 3. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif menggunakan biji antara lain tanaman kacang tanah, jagung, mentimun, salak, mangga, rambutan, dan pepaya. Dengan demikian, proses pembentukan biji atau buah pada perkembangbiakan generatif tumbuhan melibatkan penyerbukan, pembuahan, dan pembentukan buah yang melindungi biji serta menghasilkan calon tumbuhan baru. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Suci yang telah menjawab pertanyaan dari Syaila. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, kepada Tira dipersilakan untuk menambahkan jawabannya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menambahkan jawaban dari pertanyaan Saila. Pertanyaan Saila yaitu bagaimana proses pembentukan biji atau buah pada perkembangbiakan generatif tumbuhan. Proses pembentukan biji atau buah pada perkembangbiakan generatif tumbuhan melalui proses yang disebut dengan pembuahan atau fertilisasi. Rangkaian proses pembentukan biji atau buah pada tumbuhan yang pertama pembentukan bunga. Proses dimulai dengan pembentukan bunga, struktur reproduktif pada tumbuhan berbunga. Bunga terdiri dari bagian-bagian seperti benang sari atau stamen yang menghasilkan serbuk sari atau polen, dan putik pistil yang memiliki ovarium di bagian pangkalnya. Yang kedua, pembentukan polen. Di dalam benang sari terdapat organ reproduksi jantan yang disebut dengan polen. Polen terbentuk melalui meiosis di dalam antar yang ada pada benang sari. Yang ketiga, pembuahan. Proses pembuahan terjadi ketika polen menempel pada stigma atau bagian paling atas putik dari bunga yang sama atau bunga yang berbeda. Polen kemudian tumbuh melalui gaya dan menuju ovarium. Di dalam ovarium, sel telur yang terdapat di ovarium akan disuntik dengan inti polen, menghasilkan zigot. Proses ini disebut fertilisasi. Yang keempat, pembelahan zigot. Zigot yang terbentuk kemudian mengalami pembelahan menjadi embrio yang akan menjadi bibit baru. Embrio ini terbentuk di dalam bakal biji yang sedang berkembang. Yang kelima, pembentukan buah. Ovarium yang telah dibuahi akan berkembang menjadi buah. Buah adalah struktur yang melindungi dan membantu dalam penyebaran biji. Daging buah mungkin berkembang dari dinding ovarium atau bagian lain dari bunga yang terlibat dalam pembuahan. Yang keenam, pematangan biji.
Di dalam buah, biji-biji yang terbentuk dari pembelahan zigot akan berkembang dan matang. Proses ini melibatkan akumulasi zat-zat makanan dan pengeringan. Yang ketujuh, penyebaran. Setelah biji matang, buah dapat membantu dalam penyebaran biji ke lingkungan yang lebih jauh. Ini bisa melalui berbagai mekanisme seperti disebarkan oleh angin, hewan, air, atau bahkan oleh manusia. Proses ini mengenai reproduksi tumbuhan berbunga dan memastikan kelangsungan hidup spesies tersebut. Sekian penambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tira yang telah menambahkan jawaban. Apakah Syaila memahami jawaban dari Suci dan tambahan jawaban dari Tira? Baik, saya memahami dan jawaban dari Suci dan Tira. Terima kasih. Sama-sama Syaila. Baiklah, kelompok kami sudah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah dan janggal dari kelompok kami. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.